Assalamualaikum sahabat setia JJ Channel. Pernahkah kalian bayangkan seorang remaja desa tiap hari ke sekolah berjalan kaki? Seragamnya lusuh, sepatunya robek, dan setiap langkahnya disambut tawa serta hinaan teman-temannya. Anak desa. Begitu mereka menyebutnya, tidak ada yang peduli siapa dia. Tidak ada yang tahu seberapa keras dia belajar. Yang mereka lihat hanya anak desa dan wajah sedih di balik seragam sekolah murah. Tapi suatu hari semua mata terbelalak, semua mulut mendadak bungkam. Karena sosok yang turun dari mobil hitam mewah dan membuka pintu untuk menjemput remaja itu bukan orang sembarangan. Siapa sebenarnya remaja ini? Siapa pria elegan yang menjemputnya? Dan kenapa semua orang tiba-tiba diam? Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Suara bel sekolah belum berbunyi, tapi dari kejauhan, seorang remaja pelan-pelan memasuki halaman SMA Mahkota. Remaja itu berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Wajahnya tenang, tapi pandangan matanya seperti menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Namanya Rama. Usianya baru 17 tahun. Sepatu hitamnya sudah pudar warnanya dan tasnya. Hanya sebuah ransel usang yang tampaknya sudah diwarisi dari tahun ke tahun. Yang menarik perhatian beberapa siswa di depan gerbang mulai tertawa pelan. Ya ampun, masih jalan juga. Udah kayak zaman batu. Lihat tuh. Kasihan amat. Suara tawa mereka menusuk. Tapi Rama dengan pelan lalu merapikan kerah bajunya. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak merasa malu. Rama menunduk tapi matanya tidak menangis. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan semacam itu. Sudah bertahun-tahun sejak kelas 1 SMP. Ia selalu datang seperti ini. Baju sederhana, wajah-wajah yang mencibir dan tersenyum sinis. Tapi pagi itu ada satu tatapan berbeda. Dari balik jendela ruang guru lantai 2. Seorang perempuan berkerudung pastel sedang mengamati dengan saksama. Ia adalah Pak Liman, guru matematika baru yang dikenal pintar dan tegas. Pak Liman melihat cara Rama menunduk, cara dia menggenggam tali tasnya yang robek di sisi kiri, ada yang membuat Pak Liman terdiam cukup lama. Sesuatu dalam tatapan Rama, semangat yang tersembunyi dalam diamnya. Bel masuk pun berbunyi. Siswa-siswa masuk ke kelas masing-masing. Tapi cemohan pagi tadi masih menggema di koridor. Apalagi ketika salah satu siswa paling populer Gali ikut bersuara di depan kelas saat Rama lewat. Rama gak bosan jalan kaki terus tiap hari? Gak takut dianggap anak kampung seumur hidup? Beberapa teman lainnya ikut tertawa. Tapi Rama hanya tersenyum kecil. Aku gak masalah dianggap kampung selama aku gak kehilangan arah. Jawaban itu membuat suasana kelas mendadak sunyi. Tapi Rama langsung duduk di bangkunya dan membuka buku tanpa memperpanjang percakapan. Pak Liman yang masuk beberapa menit kemudian. Pak Liman yang masuk beberapa menit kemudian sempat memperhatikan ketegangan tadi. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya ada rasa kagum yang mulai tumbuh terhadap remaja sederhana itu. Hari itu baru dimulai. Tapi benih-benih perubahan sudah mulai tumbuh pelan-pelan. Hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan bagi Rama. Setiap pagi ia tetap datang dengan berjalan kaki. Setiap siang, ia tetap pulang berjalan di jalan yang sepi, penuh batu kerikil dan genangan air. Namun tanpa ia sadari, ada mata-mata yang memperhatikannya lebih dalam daripada yang lain. Bukan mata siswa yang mencibir, bukan pula guru-guru yang sekadar prihatin, tapi mata seorang pria tua yang duduk di ruang kepala sekolah. Pak Ahmad, kepala sekolah SMA Mahkota dikenal sebagai sosok kaku dan sibuk. Ia jarang berinteraksi dengan murid langsung. Namun beberapa hari terakhir, laporan-laporan prestasi akademik masuk ke mejanya dan satu nama terus muncul berulang-ulang di peringkat atas. Rama bukan hanya sekali dua kali. Setiap semester nilai Rama tak tergeser dan itu membuat Pak Ahmad bertanya-tanya. Ia memanggil Pak Liman ke ruangannya. Pak Liman, saya lihat nilai anak ini luar biasa. Tapi kenapa saya tidak pernah dengar tentangnya sebelumnya? Pak Liman menunduk sopan karena dia tidak pernah menonjol. Pak, ia tidak pernah ikut organisasi, tidak ikut lomba. Tapi saya perhatikan dia belajar diam-diam. Setiap hari dia datang paling pagi dan dia bukan anak biasa. Pak Ahmad mengangguk pelan. Kamu bilang dia berjalan kaki tiap hari? Iya, Pak.
Pak Ahmad terdiam cukup lama. Matanya menerawang keluar jendela. Sementara itu, di kantin sekolah, Rama duduk sendirian di pojok meja. Nasi bungkus daun pisang di tangannya masih hangat. Dibawa dari rumah sejak pagi. Ia makan perlahan. Tanpa suara. Tapi di meja seberang, suara Galih kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring. Kamu tahu gak sih? Katanya Rama gak pernah beli makanan di kantin karena gak punya uang. Dia bawa bekal terus tiap hari. Ya ampun, kayak hidup di zaman batu aja. Dan katanya dia pernah nulis di kertas sobekan karena gak punya buku. Tawa pun pecah. Beberapa siswa hanya menunduk. Tak ikut tertawa. Tapi juga tak berani membela. Namun tepat saat itu, Pak Liman lewat. Ia berhenti berdiri di depan Galih dan gengnya. Kalau kalian tertawa karena seseorang rajin menabung, makan dari rumah, dan hidup sederhana, maka berarti yang perlu ditertawakan adalah pemahaman kalian tentang hidup. Suasana kantin mendadak beku. Galih melirik ke kiri dan kanan. Wajahnya merah padam. Pak Liman berbalik dan berjalan tanpa menunggu jawaban. Rama mendengar semua itu, tapi ia tetap diam. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya senyum tipis yang perlahan muncul di sudut mulutnya. Di ruang guru, Pak Liman membuka fail tugas matematika siswa. Ia melihat tulisan tangan Rama rapi, bersih dengan catatan tambahan yang sangat rinci. Sebuah kalimat kecil tertulis di sudut kanan bawah. Bapak selalu bilang, selama kita tahu arah, dengan berjalan kaki pun bisa mengantarkan kita ke tempat yang tinggi. Pak Liman menutup map itu pelan, matanya berkaca-kaca. Sore harinya, ketika sekolah sudah sepi, Rama duduk sendirian di taman kecil dekat perpustakaan. Ia membaca buku tua bersampul rapi sambil sesekali mencatat. 15 menit kemudian tak ada suara. Hanya angin sore yang membelai rambut Rama dan suara jangkrik dari kejauhan. Tapi dari balik dinding ruang guru lantai ada dua pasang mata yang kembali mengamati. Pak Liman dan Pak Ahmad. Keduanya terdiam cukup lama. Sampai akhirnya Pak Ahmad berkata pelan, ada sesuatu pada anak ini, Pak Liman. Saya ingin tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya dia. Hari itu, langit kota mendung, awan kelabu menggantung rendah, seolah hendak menumpahkan hujan besar. Tapi di SMA Mahkota, suasana sedang panas. Pengumuman peserta Olimpiade Matematika tingkat provinsi baru saja dipajang di papan mading utama. Di barisan paling atas, nama yang tertulis dengan huruf kapital sederhana adalah Rama. Semua mata tertuju padanya. Rama, anak pejalan kaki itu yang bawa bekal tiap hari. Dia yang wakilin sekolah. Beberapa siswa saling pandang dengan ekspresi tak percaya. Bahkan Galih langsung mengernyitkan dahi, berjalan cepat ke arah mading dan menunjuk daftar nama itu dengan telunjuk. Ini pasti salah. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Gumam Galih keras-keras. Tapi tak ada guru yang menggubris. Karena semua tahu keputusan itu datang langsung dari kepala sekolah. Berdasarkan rapor nilai dan seleksi tertutup oleh para guru di lorong belakang sekolah. Rama duduk sendirian di bawah tangga. Wajahnya tak menunjukkan kebahagiaan, justru gugup dan ragu yang terlihat. Di tangannya tergenggam secari kertas. Undangan resmi untuk mengikuti pelatihan intensif di kota selama 2 minggu. Ia memikirkan banyak hal, uang, transportasi, tempat tinggal. Siapa yang akan menggantikan ayahnya menarik becak sementara ia pergi? Namun sebelum ia terlalu lama tenggelam, langkah pelan terdengar mendekat. Pak Liman datang membawa 2 botol minuman dan sekotak makanan ringan. Kamu butuh energi buat berpikir, bukan hanya buat belajar, kata Pak Liman sambil tersenyum. Rama menatapnya ragu. Tapi, Pak, kalau saya pergi, siapa yang bantu ayah saya? Saya takut dia kecapean. Pak Liman menatapnya tajam namun lembut. Kadang kita harus percaya bahwa orang yang mencintai kita ingin melihat kita terbang lebih tinggi dari yang bisa mereka capai. Rama menunduk. Dalam diamnya, ia merasa sesuatu bergetar di dalam hati, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Pak Ahmad sedang membuka dokumen lama yang dikirim oleh guru SD Rama dari desa. Di sana terdapat data-data pendidikan Rama sejak kecil. Nilainya selalu sempurna. Tapi ada satu lampiran yang membuat Pak Ahmad terdiam lama. Sebuah artikel fotokopian dari surat kabar lokal bertahun-tahun silam. Judulnya dosen teknik mesin paling berbakat menghilang setelah tragedi keluarga.
Di dalamnya terdapat foto kecil yang sudah buram, tapi wajah lelaki di foto itu tak asing bagi Pak Ahmad. Ia membalik kertas lain dan menemukan foto kelas kecil SD. Seorang anak laki-laki berdiri di depan dengan pipi bulat dan senyum malu-malu. Di belakangnya berdiri sosok pria tua memegang bahu anak itu. Pak Ahmad terkejut. Heru, ini kamu. Ia segera mengambil ponsel dan memanggil seseorang. Suaranya rendah dan tergesa-gesa. Beberapa hari kemudian Rama mengikuti pelatihan di kota. Ia tinggal di asrama sederhana bersama peserta lain dari berbagai sekolah. Ia tak pernah mengeluh. Meski makanan seadanya, tempat tidur tipis dan kadang ia harus mencuci bajunya malam hari. Namun saat hari pertandingan tiba, semua orang terdiam. Rama menjawab setiap soal dengan presisi. Wajahnya tenang, tangannya cepat, dan ketika juri membacakan pemenang lomba, satu nama yang bergema paling keras di aula besar itu, pemenang utama Olimpiade Matematika Provinsi Aceh adalah Rama Heru dari SMA Mahkota. Sorak tepuk tangan pun meledak, tapi Rama hanya menunduk, memeluk map sertifikat di dadanya. Di pojok ruangan ada seorang pria tua berpakaian sederhana. Topinya lusuh, berdiri menatap dari jauh. Itulah Pak Heru. Ia tak masuk aula, hanya berdiri diam di luar pintu. Memandangi putrinya yang berdiri di podium. Ia tak menangis, tapi senyumnya lebih dalam dari air mata Manun. Dan dari seberang aula, seorang pria berjas hitam dan kacamata tebal memperhatikannya dengan tajam. Ia lalu membisikkan sesuatu ke asistennya. Temukan siapa sebenarnya remaja itu dan siapa pria tua yang berdiri di luar ruangan. Mentari pagi menyibak kabut tipis di desa Kendawi. Desa kecil di pinggiran kota yang hampir tak pernah disinggahi mobil mewah. Tapi pagi itu berbeda. Ban sebuah mobil hitam elegan menginjak kerikil-kerikil tanah merah. Menyusuri jalan sempit di antara sawah dan rumah-rumah berdinding bambu. Di dalam mobil itu duduk seorang pria parubaya berkacamata hitam. Jasnya rapi, dasinya hitam pekat, wajahnya menyiratkan wibawa dan kecerdasan. Ia adalah Profesor Randi, ilmuwan teknik mesin dan penasihat nasional yang sempat menghilang dari publik bertahun-tahun lalu setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Ia memandangi lembaran kertas di tangannya. Di sana tertera foto seorang remaja-remaja. Rama Heru peraih medali emas Olimpiade Matematika Provinsi. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai mengelupas. Di berandanya duduk seorang lelaki tua mengenakan sarung dan kaos dalam. Tangannya memegang alat tambal ban yang telah berkarat. Itulah Pak Heru. Profesor Randi turun dari mobil. Ia menatap Pak Heru dengan sorot mata sulit dijelaskan. Maaf, apakah ini rumah Rama Heru? Pak Heru menoleh pelan. Tatapan matanya tenang tapi waspada. Ia berdiri menyekat tangannya dengan lem kain usang. Benar, saya ayahnya. Ada yang bisa saya bantu? Profesor Randi mengangguk kecil. Saya hanya ingin bicara tentang anakmu. Pak Heru mengajak masuk tanpa banyak tanya. Rumah itu sederhana, dindingnya berlapis anyaman bambu. Rak bukunya penuh dengan buku-buku tua berbahasa Inggris dan rumus-rumus teknik. Profesor Randi menyentuh salah satu buku yang sudah menguning. Mechanical Dynamics of Systems. Matanya berkedip pelan. Ini buku saya. Cetakan terbatas. Hanya dibagikan di lingkungan universitas dulu. Pak Heru tersenyum. Saya ingat dulu saya bantu susul lampiran rumusnya sebelum saya keluar dari universitas. Keheningan menelan ruangan. Sorak tepuk tangan pun meledak, tapi Rama hanya menunduk, memeluk map sertifikat di dadanya. Di pojok ruangan ada seorang pria tua berpakaian sederhana. Topinya lusuh, berdiri menatap dari jauh. Itulah Pak Heru. Ia tak masuk aula, hanya berdiri diam di luar pintu. Memandangi putrinya yang berdiri di podium. Ia tak menangis, tapi senyumnya lebih dalam dari air mata Manun. Dan dari seberang aula, seorang pria berjas hitam dan kacamata tebal memperhatikannya dengan tajam. Ia lalu membisikkan sesuatu ke asistennya. Temukan siapa sebenarnya remaja itu dan siapa pria tua yang berdiri di luar ruangan. Mentari pagi menyibak kabut tipis di desa Kendawi. Desa kecil di pinggiran kota yang hampir tak pernah disinggahi mobil mewah. Tapi pagi itu berbeda. Ban sebuah mobil hitam elegan menginjak kerikil-kerikil tanah merah. Menyusuri jalan sempit di antara sawah dan rumah-rumah berdinding bambu. Di dalam mobil itu duduk seorang pria parubaya berkacamata hitam. Jasnya rapi, dasinya hitam pekat,
Wajahnya menyiratkan wibawa dan kecerdasan. Ia adalah Profesor Randi, ilmuwan teknik mesin dan penasihat nasional yang sempat menghilang dari publik bertahun-tahun lalu setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan tragis. Ia memandangi lembaran kertas di tangannya. Di sana tertera foto seorang remaja-remaja. Rama Heru peraih medali emas Olimpiade Matematika Provinsi. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai mengelupas. Di berandanya duduk seorang lelaki tua mengenakan sarung dan kaos dalam. Tangannya memegang alat tambal ban yang telah berkarat. Itulah Pak Heru. Profesor Randi turun dari mobil. Ia menatap Pak Heru dengan sorot mata sulit dijelaskan. Maaf, apakah ini rumah Rama Heru? Pak Heru menoleh pelan. Tatapan matanya tenang tapi waspada. Ia berdiri menyekat tangannya dengan lem kain usang. Benar, saya ayahnya. Ada yang bisa saya bantu? Profesor Randi mengangguk kecil. Saya hanya ingin bicara tentang anakmu. Pak Heru mengajak masuk tanpa banyak tanya. Rumah itu sederhana, dindingnya berlapis anyaman bambu. Rak bukunya penuh dengan buku-buku tua berbahasa Inggris dan rumus-rumus teknik. Profesor Randi menyentuh salah satu buku yang sudah menguning. Mechanical Dynamics of Systems. Matanya berkedip pelan. Ini buku saya. Cetakan terbatas. Hanya dibagikan di lingkungan universitas dulu. Pak Heru tersenyum. Saya ingat dulu saya bantu susul lampiran rumusnya sebelum saya keluar dari universitas. Keheningan menelan ruangan. Tapi bukannya kamu harusnya udah bisa beli motor sendiri ya? Masa anak hebat berjalan kaki? Tawa pun meledak. Beberapa murid ikut tertawa. Ada juga yang pura-pura tidak dengar. Rama diam. Ia berdiri di depan kelas. Tangannya mengepal di balik celananya. Suaranya pelan tapi tegas. Lebih baik berjalan kaki dan pulang ke rumah dengan peluh ayah daripada naik motor tapi lupa bagaimana caranya bersyukur. Ruangan mendadak hening. Gali memutar bola mata lalu duduk dengan wajah sinis. Tapi dalam diam. Sebagian siswa mulai melihat Rama dengan cara yang berbeda. Hari itu, Kepala Sekolah Pak Ahmad memanggil Rama ke ruangannya. Di sana, Pak Liman sudah menunggu sambil memegang map berisi berkas dan piagam. Rama, kami ingin mengundangmu untuk berbicara di upacara Senin depan. Sekolah ingin kamu jadi ikon keteladanan untuk seluruh siswa. Rama menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya tidak ingin berdiri karena piagam. Saya hanya ingin belajar dan lulus. Pak Ahmad mengangguk. Tapi Pak Liman menyelipkan sepucuk surat ke tangannya. Kalau begitu, baca ini saja di rumah. Surat itu dilipat rapi. Isinya undangan untuk mengikuti seleksi beasiswa nasional ke luar negeri. Salah satu jalur pendidikan paling bergengsi yang hanya diikuti segelintir pelajar terpilih. Di rumah malam itu, Pak Heru duduk di teras sambil membersihkan rantai becaknya. Rama duduk di sampingnya. Angin malam mengayun dedaunan pisang di samping rumah. Rama mulai bicara pelan. Pak Heru menoleh. Kalau suatu hari Rama pergi jauh, ayah marah nggak? Pak Heru tersenyum. Kalau kamu pergi untuk mimpi yang baik, bagaimana mungkin aku marah? Tapi Rama belum tahu apa yang Rama kejar. Rama cuma pengen bikin ayah bangga. Pak Heru menatap bintang di langit. Ayah bangga bukan karena kamu juara, nak. Ayah bangga karena kamu nggak pernah kehilangan hati. Itu lebih penting dari segalanya. Keesokan harinya, kabar menyebar di sekolah bahwa Rama akan menjadi calon perwakilan nasional. Tapi bukan itu yang membuat suasana berubah. Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di parkiran depan sekolah. Ketika semua siswa mulai keluar kelas, mereka mendengar suara klakson pendek. Bukan dari becak, bukan dari motor, tapi dari sebuah mobil sedan hitam berlogo kementerian yang berhenti tepat di gerbang. Seorang pria bersetelan jas hitam keluar dari mobil. Wajahnya bersih, rambutnya ditata rapi, dan sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Tapi bukannya kamu harusnya udah bisa beli motor sendiri ya? Masa anak hebat berjalan kaki? Tawa pun meledak. Beberapa murid ikut tertawa. Ada juga yang pura-pura tidak dengar. Rama diam. Ia berdiri di depan kelas. Tangannya mengepal di balik celananya. Suaranya pelan tapi tegas. Lebih baik berjalan kaki dan pulang ke rumah dengan peluh ayah daripada naik motor tapi lupa bagaimana caranya bersyukur.
Ruangan mendadak hening. Gali memutar bola mata lalu duduk dengan wajah sinis. Tapi dalam diam. Sebagian siswa mulai melihat Rama dengan cara yang berbeda. Hari itu, kepala sekolah Pak Ahmad memanggil Rama ke ruangannya. Di sana, Pak Liman sudah menunggu sambil memegang map berisi berkas dan piagam. Rama, kami ingin mengundangmu untuk berbicara di upacara Senin depan. Sekolah ingin kamu jadi ikon keteladanan untuk seluruh siswa. Rama menggeleng pelan. Maaf, Pak. Saya tidak ingin berdiri karena piagam. Saya hanya ingin belajar dan lulus. Pak Ahmad mengangguk. Tapi Pak Liman menyelipkan sepucuk surat ke tangannya. Kalau begitu, baca ini saja di rumah. Surat itu dilipat rapi. Isinya undangan untuk mengikuti seleksi beasiswa nasional ke luar negeri. Salah satu jalur pendidikan paling bergengsi yang hanya diikuti segelintir pelajar terpilih. Di rumah malam itu, Pak Heru duduk di teras sambil membersihkan rantai becaknya. Rama duduk di sampingnya. Angin malam mengayun dedaunan pisang di samping rumah. Rama mulai bicara pelan. Pak Heru menoleh. Kalau suatu hari Rama pergi jauh, ayah marah nggak? Pak Heru tersenyum. Kalau kamu pergi untuk mimpi yang baik, bagaimana mungkin aku marah? Tapi Rama belum tahu apa yang Rama kejar. Rama cuma pengen bikin ayah bangga. Pak Heru menatap bintang di langit. Ayah bangga bukan karena kamu juara, Nak. Ayah bangga karena kamu nggak pernah kehilangan hati. Itu lebih penting dari segalanya. Keesokan harinya, kabar menyebar di sekolah bahwa Rama akan menjadi calon perwakilan nasional. Tapi bukan itu yang membuat suasana berubah. Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di parkiran depan sekolah. Ketika semua siswa mulai keluar kelas, mereka mendengar suara klakson pendek. Bukan dari becak, bukan dari motor, tapi dari sebuah mobil sedan hitam berlogo kementerian yang berhenti tepat di gerbang. Seorang pria bersetelan jas hitam keluar dari mobil. Wajahnya bersih, rambutnya ditata rapi, dan sorot matanya tajam namun penuh wibawa. Ia berdiri di sisi mobil, memandangi pintu sekolah, seolah menanti seseorang. Tak lama kemudian, Rama berjalan keluar bersama Pak Liman dan pria itu, Profesor Randi, menghampirinya lalu membuka pintu mobil dengan tangannya sendiri. Sontak seluruh siswa menatap. Hening, tak percaya. Gali sampai menutup mulutnya. Siapa pria itu? Kenapa dia menjemput Rama? Dan kenapa wajahnya familiar seperti sering muncul di televisi nasional? Rama berdiri di sampingnya. Ia ragu, tapi pria itu berkata lembut. Kalau kamu siap, ayo pulang. Rama menunduk. Ia lalu menoleh ke arah ujung gerbang di balik bayang pohon besar. Pak Heru berdiri di sana dari kejauhan menatap putranya dalam diam. Rama lalu membungkuk hormat ke arah ayahnya. Semua mata mengikutinya lalu ia masuk ke dalam mobil itu dan pintu tertutup perlahan. Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan halaman sekolah yang kini dibungkam oleh keheningan. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan Gali dan gengnya hanya bisa saling pandang tanpa kata. Di dalam mobil, suasana lebih hening dari luar. Rama duduk diam di kursi penumpang belakang. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Ia menatap jendela, menghindari tatapan pria dewasa yang duduk di sampingnya. Pria itu, Profesor Randi, hanya menatap ke depan, tapi matanya berkaca-kaca. Rama, katanya akhirnya dengan suara yang dalam namun lembut. Maaf, ayah terlambat datang. Rama memalingkan wajah. Ayah. Profesor Randi menarik napas panjang. Mobil berhenti di sebuah gedung kecil bergaya kolonial yang tenang dan rindang. Di dalamnya ada ruangan kantor pribadi dengan rak buku tinggi dan map dokumen yang tertata rapi. Di meja tengah berdiri sosok yang tak asing bagi Rama. Pak Heru. Rama terkejut. Ia berdiri kaku di tengah ruangan. Ayah, kenapa ada di sini? Pak Heru menunduk lalu berjalan mendekat. Ada yang harus kamu tahu, Nak. Rama memandangnya dengan sorot bingung. Profesor Randi pun berdiri. Ia membuka map coklat lalu mengeluarkan beberapa dokumen lama. Ada foto, ada surat, dan ada akta kelahiran. Rama membaca nama yang tercantum di lembaran itu. Matanya membelalak. Nama ibu sama. Tapi kenapa nama ayah kandungku bukan Heru? Tapi Randi. Pak Heru memegang bahu Rama pelan. Rama, ayah bukan bapak kandungmu,
tapi ayah yang membesarkanmu. Dari kamu masih dalam gendongan. Waktu ibumu meninggal, kamu masih bayi dan Profesor Randi, dia adalah suami ibumu, ayah kandungmu. Langit runtuh dalam benak Rama. Tubuhnya lemas terduduk di kursi kulit hitam dengan mata terbelalak. Profesor Randi berjalan pelan, duduk di hadapannya lalu berkata, "Aku tidak pernah berhenti mencarimu, tapi karena alasan yang tak bisa kusebutkan. Kamu diserahkan ke Heru, sahabat, saudara dalam perjuangan dulu. Aku percaya kamu akan tumbuh lebih kuat di tangannya." Rama menatap keduanya bergantian. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis kesedihan, melainkan karena luka yang dibungkus terlalu lama akhirnya meleleh menjadi kejujuran. "Jadi, semua ini bukan mimpi?" Pak Heru mengangguk. "Tidak, Nak. Kamu memang bukan anak kandungku, tapi cintaku tidak pernah kurang sedikit pun." Rama menutup wajahnya, suaranya gemetar. "Lalu kenapa semua orang menganggap aku anak tukang becak miskin? Kenapa tidak sejak awal aku tahu siapa aku?" Profesor Randi menjawab pelan. "Karena hidup bukan tentang siapa kamu lahir dari siapa, tapi tentang siapa yang membesarkanmu dan bagaimana kamu bertumbuh." Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan cepat, Rama diberi pilihan tetap tinggal bersama Pak Heru atau pindah ke kediaman Profesor Randi di Jakarta, mempersiapkan beasiswa ke luar negeri, tapi jawabannya tidak membutuhkan waktu lama. Suatu pagi saat matahari belum tinggi, Rama berdiri di depan rumah bambu yang sudah mulai lapuk. Ia menenteng koper kecil. Pak Heru duduk di pinggir teras membersihkan sabuk rantai becaknya seperti biasa. "Ayah, kalau Rama pergi ayah baik-baik saja." Pak Heru hanya tersenyum, tapi senyumnya cukup untuk mematahkan hati siapapun yang menyayanginya. "Becak ini sudah tua, Nak. Tapi ayah tahu kamu akan melaju lebih cepat dari roda manapun di dunia ini." Mereka berpelukan lama, sangat lama. Di kejauhan, mobil hitam kembali datang. Tapi kali ini Pak Heru ikut tersenyum melihatnya. Rama menoleh terakhir kalinya lalu masuk ke mobil, membawa semua kenangan yang melekat dalam dadanya. Senin pagi kembali tiba, namun suasananya tak seperti biasanya. Di lapangan SMA Mahkota, seluruh siswa dan guru sudah berkumpul sejak pukul, tapi bukan untuk upacara biasa. Sebuah panggung kecil di halaman di sisi barat lapangan lengkap dengan pengeras suara dan latar bertuliskan Penghargaan Siswa Inspiratif Nasional Rama Heru. Nama itu yang dulu hanya bergema di daftar nilai kelas kini disebut-sebut oleh semua orang dengan kagum. Bahkan Gali yang biasanya berdiri di barisan depan OSIS kini hanya menunduk dengan wajah bingung. Kepala sekolah Pak Ahmad berdiri di podium mengenakan jas rapi. Ia membuka upacara dengan suara lantang. "Anak-anak, hari ini kita tidak hanya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan, tapi kita berdiri menyaksikan sejarah. Salah satu dari kita telah membuktikan bahwa kesederhanaan bukan halangan untuk mencapai puncak." Satu persatu guru memandang ke arah kanan panggung dan akhirnya dari arah gerbang utama sebuah mobil hitam meluncur perlahan. Pintu belakang dibuka. Rama turun mengenakan seragam putih abu yang kini baru dan bersih. Seperti biasa di pundaknya tergantung tas ransel coklat. Bukan tas mewah, tapi tampak baru dan dijahit rapi. Langkahnya mantap saat naik ke atas panggung. Seluruh siswa menatapnya dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, hanya kekaguman yang nyaris tak bisa diungkapkan kata. Ia mengambil mikrofon, pandangannya menyapu seluruh lapangan. Sekilas, ia menangkap sosok Pak Heru berdiri jauh di belakang kerumunan, mengenakan kemeja batik tua dan celana panjang kumal. Di tangannya, topi becak masih tergenggam. Rama menarik napas dalam. "Saya tahu mungkin sebagian dari kalian pernah menertawakan saya karena datang ke sekolah berjalan kaki setiap hari. Karena baju saya yang tidak pernah baru. Karena saya makan bekal sendiri di pojok kantin. Tapi saya tidak berdiri di sini untuk membalas ejekan itu. Saya berdiri di sini karena saya tahu siapa yang saya perjuangkan." Semua mata kini menatap Rama dengan campuran kagum dan bersalah. "Di rumah saya tidak ada wifi, tidak ada AC, tapi saya punya buku, lampu minyak, dan seorang ayah yang setiap hari mengayuh becak demi saya bisa belajar." Namanya Pak Heru, bukan profesor, bukan pejabat, tapi dialah orang pertama yang mengenalkan saya pada angka, pada huruf, dan pada arti hidup. Suasana hening. Bahkan beberapa guru mulai mengusap sudut mata. Dan baru-baru ini saya tahu bahwa saya juga anak dari Profesor Randi, ilmuwan besar di negeri ini. Tapi biar saya tegaskan, saya bangga jadi anak keduanya. Karena darah saya mungkin dari ilmu, tapi jiwa saya dibentuk oleh peluh dan pelajaran dari becak tua itu. Tepuk tangan meledak.
Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan penuh penghormatan. Setelah upacara, Gali mendekat, tapi tidak seperti biasanya. Ia menunduk lalu berkata pelan, "Rama, maaf, aku dulu terlalu sombong." Rama menatapnya lalu mengangguk. "Gak apa-apa. Dulu aku juga pernah ingin jadi seperti kamu, tapi ternyata jadi diri sendiri jauh lebih penting." Hari-hari berikutnya, Rama mulai masuk ke dunia yang baru. Ia mengikuti pelatihan intensif untuk persiapan keberangkatan ke luar negeri. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia punya satu permintaan pada pihak sekolah. Ia ingin mengundang semua siswa untuk ikut menjemputnya di hari terakhirnya di sekolah. Tapi bukan dengan mobil mewah, bukan dengan seremoni resmi, melainkan dengan becak. Pagi itu, ratusan siswa berdiri berjajar di pinggir jalan utama desa Kendawi. Bukan hanya siswa, tapi warga desa juga ikut berdatangan. Dan dari arah timur jalan, becak tua berderit pelan menuju kerumunan. Pak Heru yang mengayuh mengenakan kaos putih bersih dan peci hitam. Di kursi becak itu, Rama duduk tenang mengenakan baju putih dan celana hitam. Di tangannya sebuah koper kecil dan map bertuliskan Visa Approval International Science Camp Singapura. Ketika becak berhenti di depan gerbang sekolah, semua siswa berdiri bukan karena perintah upacara, tapi karena rasa hormat yang muncul dari hati. Tidak ada mobil mewah, tidak ada jas kebesaran, hanya seorang remaja desa yang berjalan kaki. Tapi hari itu semua orang tahu becak itu mengantar mimpi. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Internasional Iskandar Muda pagi itu masih lengang. Matahari baru saja terbit dari ufuk timur, mewarnai langit Aceh dengan semburat jingga yang lembut. Tapi di dalam terminal keberangkatan, sebuah keramaian kecil terjadi di pojok ruang tunggu domestik. Rama berdiri dengan koper kecil dan tas selempang di bahu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan haru yang dalam. Di sekelilingnya berdiri orang-orang yang ia sayangi. Pak Liman yang menahan air mata, kepala sekolah Pak Ahmad yang membawa bunga sederhana, dan beberapa teman sekelas yang dulu mencibir kini datang membawa semangat. Namun dari semua itu, hanya satu sosok yang paling menyita perhatiannya. Pak Heru. Ia datang dengan pakaian paling rapi yang ia punya. Kemeja putih yang masih beraroma setrama, celana kain gelap, dan peci hitam tua. Di tangannya tergenggam sebuah tas plastik berisi bungkusan kecil. "Ini bekal buat kamu di pesawat. Nasi sama sambal teri, kayak yang biasa kamu suka," katanya sambil tersenyum. Meski bibirnya sedikit gemetar, Rama mengambil bungkusan itu. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Rama belum bisa ngasih apa-apa. Bahkan buat ganti ban beca pun belum. Pak Heru menggeleng, matanya menatap langit di luar kaca jendela bandara. "Kamu nggak perlu kasih apa-apa, Nak. Kamu udah jadi jawaban dari semua doa ayah. Ayah udah cukup bisa ngelihat kamu terbang." Mereka berpelukan lama. Pelukannya sunyi, tapi penuh makna. Saat proses boarding diumumkan, Rama melangkah menuju G3. Langkahnya pelan, berat, tapi mantap. Ia tahu ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini perjalanan hati. Dari sebuah desa kecil yang dihina menuju langit tempat mimpi bermuara. Tepat sebelum masuk lorong pesawat, ia menoleh ke belakang. Pak Heru melambaikan tangan dengan senyum tulus. Dan di barisan belakang, Profesor Randi berdiri dia memandangi putranya pergi. Ia tidak melambaikan tangan, tidak pula memanggil, hanya berdiri tegak seperti seorang penjaga harapan. Di dalam pesawat, Rama duduk di dekat jendela. Ia membuka map surat rekomendasi dari kementerian. Di dalamnya terselip kertas kecil bertuliskan tangan Pak Liman. "Mungkin kamu lahir dari kekosongan, tapi kamu tumbuh dalam peluh dan pelajaran. Jangan pernah lupakan beca itu. Karena darinya kamu belajar arah." Rama tersenyum. Ia menatap awan yang perlahan menyelimuti jendela. Pesawat mulai bergerak, mesin menderu dan dalam sekejap bumi di bawahnya mengecil. Tapi jauh di bawah sana, di sebuah desa kecil bernama Kendawi, seorang lelaki tua mendorong becaknya menuju pasar. Seperti biasa, tak ada yang istimewa baginya hari itu, kecuali satu hal, langit pagi yang jauh lebih biru dari biasanya. 3 bulan berlalu sejak Rama terbang ke negeri singa. Musim semi telah menyelimuti kota Singapura. Pepohonan bermekaran di sepanjang jalanan kampus Universitas Teknik ternama tempat Rama kini belajar. Ruang perpustakaan internasional sore itu sunyi. Rama duduk di salah satu sudutnya mengenakan jaket tebal dan syal abu-abu yang dikirim Pak Liman lewat paket.
Di depannya terbuka beberapa buku rumus berbahasa asing dan laptop dengan puluhan catatan. Tapi bukan itu yang menarik perhatian. Di sisi kanan meja tergeletak sebuah surat kecil berwarna coklat muda. Amplopnya bertuliskan tangan. Tulisan miring dan tak rapi, namun sangat familiar. Dari Heru, Desa Kendawi, Rama membuka surat itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 2 paragraf singkat. Nak Rama, ayah harap kamu baik-baik saja di negeri orang. Ayah masih narik becak seperti biasa. Tapi sekarang becaknya udah diganti ban baru. Kado dari Pak Kepala Desa katanya, ibumu pasti senang kalau lihat kamu sekarang. Meski cuma dari atas sana, ayah gak pernah ngerti pelajaran kamu. Tapi ayah ngerti. Kamu sedang membuat sesuatu yang besar. Gak usah khawatir sama ayah. Becak tua ini masih kuat kok. Doa ayah gak pernah putus. Dari subuh sampai malam. Enggak usah buru-buru pulang. Tapi jangan lupa, rumahmu bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat di mana kamu lahir dari cinta. Tinta di sudut kertas tampak buram seperti terkena air. Rama menahan tangisnya sambil menggenggam surat itu erat. Beberapa minggu kemudian, kampus menggelar simposium ilmiah internasional. Rama menjadi salah satu pembicara termuda dalam acara tersebut. Membawakan hasil riset kecil tentang efisiensi energi kendaraan pedal ringan dan secara mengejutkan ia menyebutkan inspirasi idenya. Beca ayah saya. Para hadirin dari berbagai negara tertegun. Seorang remaja muda dari Indonesia berbicara dengan penuh keyakinan sambil memutar video pendek yang memperlihatkan Pak Heru sedang mengayuh becak di jalan desa. Tepuk tangan panjang bergema dan salah satu dekan universitas besar di Asia yang hadir dalam forum itu langsung menawarkan beasiswa riset lanjutan padanya. Tapi Rama hanya tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Malam harinya di kamar asramanya yang kecil, Rama duduk di tepi ranjang. Di meja kecilnya, ia menulis surat balasan untuk ayah. Rama sehat, ya, di sini udaranya dingin, tapi hati Rama tetap hangat karena ingat ayah selalu. Rama belajar banyak hal, tapi tidak ada satupun ilmu yang lebih penting dari apa yang ayah ajarkan. Hidup itu bukan soal cepat sampai, tapi soal siapa yang kita bawa di hati. Sampai tujuan. Rama janji akan pulang. Tapi bukan cuma bawa ijazah, Rama akan pulang membawa perubahan. Ia melipat surat itu, menempelkan perangko bergambar merlin singa dan harimau, lalu berjalan keluar menuju kotak pos di depan asrama. Sementara itu, di Desa Kendawi, Pak Heru duduk di emper rumah, ditemani lampu minyak yang temaram. Ia memandangi bintang-bintang sambil menggenggam tas selempang tua Rama yang dulu. Di dalamnya masih ada lembaran rumus dan sobekan kertas kecil dengan catatan tangan yang nyaris pudar. Aku akan buat ayah bangga walau cuma berjalan kaki. Ia membacanya berulang-ulang dan tersenyum. Karena meski jauh, ia tahu Rama belum selesai mengayuh. 2 tahun telah berlalu sejak Rama pertama kali menapakkan kaki di negeri asing. Nama Rama Heru kini tidak asing lagi di telinga banyak orang. Artikel tentangnya dimuat di berbagai media baik dalam maupun luar negeri. Ia disebut sebagai remaja dari becak yang menginspirasi dunia. Tapi semua itu tak mengubah dirinya. Ia tetaplah Rama yang dikepang 2 yang masih menulis di buku catatan yang setiap malam menengadahkan tangan berdoa pada Allah untuk satu hal sederhana agar ayahnya selalu sehat. Di suatu pagi yang cerah, sebuah mobil melaju pelan di jalan tanah Desa Kendawi. Di dalamnya duduk seorang perempuan muda. Kini mengenakan gamis biru tua dan jilbab panjang yang sederhana. Di pangkuannya, koper kecil dan map hasil riset dari Jepang. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah tua yang tak banyak berubah. Dinding bambunya masih sama, hanya saja beca itu tak lagi di beranda. Rama turun dengan langkah cepat. Jantungnya berdebar. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Aroma kayu dan tanah basah menyambutnya. Di ruang tamu kecil tergantung sebuah foto dirinya berdiri di atas podium. Di bawahnya tergantung pula medali emas pertamanya. Dan di meja kecil ada toples kecil berisi puluhan surat yang dulu ia kirim dari Singapura. Semuanya masih utuh, masih disimpan. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara batuk pelan. Seorang lelaki tua keluar pelan. Jalannya tertatih. Wajahnya lebih tirus dari terakhir kali Rama melihatnya. Tapi senyumnya masih sama. Rama ayah. Mereka berpelukan. Tak ada kata lain. Tak ada air mata. Hanya diam panjang yang menyelimuti ruang waktu. Beberapa bulan kemudian,
Rama mendilaman sebuah rumah belajar di tengah desa. Bangunannya sederhana, tapi isinya luar biasa. Di dindingnya tertempel foto-foto perjalanan Rama ke luar negeri, karya tulisnya. Dan satu hal yang paling mencolok, becak tua yang kini digantung terbalik di dinding depan dengan plakat. Dari sinilah semuanya dimulai. Anak-anak dari desa sekitar berdatangan setiap sore. Mereka belajar sains, membaca, dan bermimpi. Tak lagi takut dihina, tak lagi minder karena miskin, karena mereka tahu pernah ada seorang remaja dari tempat ini yang pergi jauh dan kembali untuk mereka. Di suatu sore yang tenang, Rama duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. Di sampingnya, Pak Heru sedang tertidur pelan di kursi. Bambu. Becaknya kini sudah penuh bunga kertas. Rama menatap langit. Allah. Rama gak pernah minta dilahirkan jadi hebat. Tapi Rama bersyukur dibesarkan dari cinta yang tak pernah meminta apapun selain satu hal. Menjadi manusia yang berguna. Angin sore berhembus lembut dan suara roda becak ini tak lagi terdengar di jalan desa. Tapi kisahnya akan terus mengayuh selamanya. Tamat. Dari cerita ini kita belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah diukur dari kendaraan yang ia tumpangi, pakaian yang ia kenakan, atau harta yang ia miliki. Tapi dari keteguhan hati, ketulusan berjuang, dan rasa hormat pada orang tua yang telah berkorban dalam diam. Rama bukanlah anak dari kekayaan, bukan pula cucu dari keturunan bangsawan. Ia hanyalah remaja biasa dari desa terpencil. Tapi karena kerja keras dan bimbingan seorang ayah yang setia mengayuh becak demi masa depan anaknya, ia bisa menginjak panggung dunia. Maka apapun kondisi kita hari ini, jangan pernah merasa rendah. Karena Allah tidak menilai dari asalmu, tapi dari arah yang kau tempuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari kisah nyata seperti ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.